Silakan Mas Fendi kalau mau dimulai. Oh ya, dari siapa? Mas David dulu, Pak. Ah ya, Oke, ya, Si. Mas David. oke, mulai ya. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Em, Selamat datang lagi Bapak Ibu semua di pertemuan kita, rutin kita di teras yang ke-26. Ini ternyata sudah apa namanya? Tema kita hari ini cukup menarik gitu karena berbeda dibanding tema-tema arsitektur ya, sangat-sangat menarik gitu. Jadi mungkin dapat pembelajaran baru dengan tema proses pengembangan bahan ajar berbasis multimedia interaktif menggunakan aplikasi video Scribe. Wah, ini saya juga baru dengar ini seperti apa ini. Ini bakal menarik gitu. Nanti kita sama-sama akan belajar karena mungkin ya sangat cocok karena di online ya, sistem online sekarang sangat cocok dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Apriliani Iswati, uh, yang nanti juga akan diperkenalkan oleh moderator. Jadi saya tidak memperkenalkan langsung. Ini moderator kita nanti akan dimoderatori oleh Pak Wendy Sunaria dari UPN Veteran Jawa Timur. Itu mudah-mudahan kita semua sehat ya Bapak Ibu sekalian karena apa namanya masa PPKM. Jadi memang kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, oh ya waktu kita hari ini dari jam 3 sampai jam 5 sore. Ya biasanya mungkin agak molor biasa sedikit ya. Nanti kita lihat lagi waktunya seperti apa. Oke, untuk persingkat waktu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Pak Wendy ya selaku moderator. Saya akan bacakan secara singkat. Bentar. Oke. Uh, Pak Wendy merupakan lulusan dari sarjana S1 dari Atmajaya Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terus beliau melanjutkan, sorry saya share, maaf, saya share dulu. Ya. 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 Beliau melanjutkan studinya, studi master di Victoria University of Wellington, New Zealand, dari 2017 sampai 2019. Kemudian di sini beliau juga mempunyai banyak sekali pengalaman kerja dari, kalau saya lihat ini dari apa namanya konsultan ya kayaknya pas itu kita Persada, terus menjadi riset asisten di Atmajaya, terus ada intern juga di New Zealand, sampai akhirnya menjadi dosen di UPN Veteran di Surabaya. Terus skillnya juga lumayan banyak, seperti parametrik, building BPS ya, dan lain sebagainya. Ya, singkat saja, terus beliau juga mendapatkan award di apa namanya international conference di apa namanya IBPSE ya, IBPSE ya, itu award. Itu juga di Paskibraka dan LCGC. Beliau juga banyak event dan training yang bisa kita lihat di layar. Saya tidak bacakan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan untuk di beliau. Seterusnya atau selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wendy untuk melanjutkan apa namanya pertemuan kita di teras 26. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas David. Ini suara saya jelas kedengaran ya? Ya, jelas. Oke. Selamat sore Bapak Ibu semua.
teman-teman di PLBI yang sudah hadir. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat semua, dan terhindar dari yang namanya corona. Nah, perkenalkan saya Wendy, saya moderator acara hari ini di teras IPLBI ke-26 dengan tema proses pengembangan bahan ajar berbasis multimedia interaktif menggunakan aplikasi VideoScribe. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini mungkin jauh dari selesai. Jadi, ini sangat berdampak pada dunia pengajaran, sehingga baik itu dosen, guru, atau para edukator itu harus menemukan inovasi baru dalam mengajar secara online. Nah, salah satu inovasi yang bisa kita lakukan itu adalah dengan membuat video ajar yang efektif dan juga menarik, yang bisa memberi dampak yang cukup signifikan kepada para murid atau para mahasiswa. Nah, di sini sudah ada satu narasumber kita, Bu April namanya, akan berbagi tentang proses pengembangan video ajar yang menarik dan efektif menggunakan teknologi multimedia. Sebelum saya akan memperkenalkan Bu April, saya mau kita melihat salah satu cuplikan video dulu tentang video ajar yang sudah dikembangkan oleh narasumber kita, Bu April. Ini saya share screen dulu. Ini teman-teman semua bisa melihat ya di YouTube. Apa udah bisa? Jelas? Oh, jelas ya. Oke. Ini jadi pertama teman-teman bisa ke YouTube. Teman-teman bisa sendiri cari ini Bu April keywordnya. Lalu teman-teman klik di sini Bu April. Ini kalau teman-teman lihat udah 2000 subscriber dan 29 video. Nah, ini salah satu video menarik yang ingin saya tunjukkan. Kita lihat di sini dulu. Oke, sebelum saya lanjutkan, tadi videonya udah bisa ke play ya, Bu. Kita bisa ngelihat nggak? Soundnya di share, Mas. Soundnya di share. Soundnya tidak terdengar. Soundnya tidak terdengar ya. Bentar, saya nggak ini sih. Di video itu tadi sharing itu ada sound sharing. Dengaran, Bu? Di Zoom-nya Mas Wendy. Jadi di sharingnya itu ada sound sharing. Sound sharing di mana ya? Di share screen itu. Di share screen ada kecil kan ya? Share screen. Itu nanti ada sound share. Sound share. Aduh, gimana ya? Belum ada. Saya bingung. Ya biasanya di share screen itu ada apa klik kecil itu ada di sound share. Oh, share sound. Oke. Share sound, sorry. Saya coba lagi ya. Saya coba lagi ini. Oke, kita lihat teman-teman bersama-sama. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang seni tari. Nah, sebenarnya pengertian seni tari itu apa sih? Oke, seni tari adalah seni yang menggunakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu, berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Sebenarnya masih banyak pengertian seni tari yang lain menurut para ahli. Berikutnya ada elemen dasar tari, yaitu mencakup yang pertama ada tenaga. Yang dimaksud tenaga itu merupakan kekuatan untuk bergerak. Kemudian ada ruang gerak, yaitu sebuah jarak atau volume ruang yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan-gerakan fleksibel atau gerak bebas. Yang terakhir ada waktu. Waktu yang dimaksud adalah cepat lambatnya tempo yang digunakan penari dalam menampilkan tarian. Nah, setelah elemen dasar tari, selanjutnya ada unsur tari yang terdiri dari dua bagian.
yaitu ada unsur utama meliputi wiraga. Yang dimaksud wiraga adalah gerakan tubuh penari yang dinamis, ritmis, dan estetis. Kemudian ada wirama, yaitu mengenai kepekaan irama, ketukan, dan tempo yang harus dikuasai penari sehingga gerak yang diciptakan dapat harmonis. Yang terakhir, wirasa, yaitu menyangkut perasaan atau emosi sehingga penari bisa menciptakan suasana penghayatan dalam tari yang dibawakan. Yang kedua, ada unsur pendukung meliputi ragam gerak. Yang dimaksud dengan ragam gerak di sini adalah penciptaan gerakan khusus yang digerakkan oleh setiap anggota tubuh si penari. Misalnya gerakan tangan, kaki, kepala, atau mata. Lalu ada bentuk iringan. Yang dimaksud bentuk iringan adalah musik yang diciptakan untuk mengiringi pertunjukan tari, bisa berasal dari tubuh para penarinya ataupun dari alat musik pengiring. Kemudian ada tata busana. Tata busana di sini menyangkut tentang kostum yang dikenakan oleh penari yang sesuai dengan tari yang diperagakan. Teman-teman, itu salah satu cuplik, mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada banyak beberapa video ajar lainnya yang teman-teman juga bisa langsung lihat di channelnya Bu April. Nah, salah satu yang menarik yang saya amati dari channel Bu April itu, ini subscribernya sudah 2000 subscriber sejak 2020. Dari pengamatan ini saya melihat ini kurang lebih udah bisa mengumpulkan 1 subscriber. Ini menurut saya adalah indikasi bahwa video ajar yang sudah dibuat sudah banyak dilihat oleh banyak pelanggan ya. Jadi mungkin tidak hanya terbatas oleh murid-murid Bu April saja, tetapi sudah bisa dilihat oleh banyak orang di seluruh Indonesia ya, karena ini bahasa Indonesia. Lalu ini teman-teman bisa lihat juga view-nya udah ada yang sampai belasan ribu bahkan. Nah, dari sini saya melihat bahwa ini adalah video ajar yang sangat efektif sekali. Karena saya juga sudah melihat model video yang seperti ini itu sudah banyak, khususnya dari luar negeri. Beberapa semenjak pandemi sudah mengembangkan video ajar seperti ini yang berbasis multimedia, yang sedikit animasi, ada musiknya, ada animasi, lalu itu seolah-olah itu bisa membuat mahasiswa itu lebih stimulasi ya untuk melihat dan belajar dan lebih gampang untuk mengerti suatu materi. Nah, sekarang itu ini saya stop share dulu. Oke. Jadi itu ya teman-teman bisa lihat sendiri nanti channelnya di YouTube Bu April sekali lagi. Dan tanyanya sekarang, susah nggak ya buat video seperti yang tadi gitu? Mungkin untuk teman-teman yang awam gitu kan, mungkin kayaknya bikin video animasi seperti itu susah ya mungkin, atau jangan-jangan membutuhkan alat yang canggih, atau jangan-jangan harus dikerjakan rame-rame pakai tim. Nah, di sini Bu April akan berbagi gitu, bagaimana sih sebenarnya dapurnya atau di belakang layar membuat video-video ajar yang tadi itu gimana sih? Apakah susah? Nah, oke. Ini saya akan memperkenalkan Bu April lebih dahulu sebelum Bu April menyampaikan materi pada hari ini. Saya share screen lagi, saya mau memperlihatkan teman-teman yang belum kenal tadi dengan Bu April. Jadi Bu April itu adalah pengajar seni budaya dan pelatih tari di SMK Negeri 1 Kabupaten Malang. Juga ini juga di SMK Saint Albertus Malang. Jadi domisilinya di Malang. Bu April tidak hanya aktif di pengajaran saja, tetapi juga di beberapa festival ini juga sering aktif. Lalu pendidikannya juga ada 2 ya, yang satu di bagian desain grafis, lalu di bagian seni tari dan musik. Ini mungkin secara
kemampuan teknis, mungkin software dikuasai Bu April juga sedikit banyak dikuasai oleh teman-teman yang berkecimpung di dunia arsitek atau desain grafis. Oke teman-teman, langsung saja saya kasih waktu ini kepada Bu April. Ini saya stop share dulu. Bu April siap, Bu? Ya, siap. Oke. Bu April? Ya, siap. Suara saya kedengeran, Pak Wendy? Oke, Bu. Oke, Nah, kalau siap. gitu mau langsung share screen juga nggak apa-apa PowerPoint-nya. Kalau gitu saya langsung kasih ke Bu April ya waktu. Saya kasih dari sekarang, Bu. Baik, terima kasih Pak Wendy. Salam kenal Bapak Ibu dosen atau mungkin ada Ibu guru atau Bapak guru yang ikut dalam acara ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini mungkin apa ya? Saya jadi agak grogi nih karena apa namanya yang yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu dosen ini kebanyakan, jadi agak grogi sedikit. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya akan share screen materi saya. Ya, sebenarnya simple aja Bapak Ibu. Jadi inti sharing kita sore kali ini adalah tentang menyederhanakan materi yang biasanya kita ajarkan kepada siswa kita dalam bentuk video. Jadi nanti Bapak Ibu jangan terpaku dengan judulnya, waduh proses pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Aduh kayaknya sulit banget gitu ya. Padahal sebenarnya itu mudah sekali Bapak Ibu. Apa ya, awalnya itu saya membuat video seperti ini itu hanya karena kebutuhan gimana ya saya bisa mengajar siswa-siswi saya, padahal dalam masa pandemi ini juga kan banyak kendala gitu untuk ngajar mereka. Terus akhirnya saya di rumah itu galau. Terus kemudian suami saya bilang, wis pakai video aja gitu ya. Akhirnya saya nyoba-nyoba pakai video. Recording in progress. Terus kemudian ya saya nyoba-nyoba bikin video juga gitu loh. Apa ya kira-kira gitu. Seperti itu. Kalau untuk apa ya, video-video saya mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Wendy. Bapak Ibu bisa melihat contohnya nanti di YouTube saya. Seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ini ya kalau misalnya saya terbata-bata nanti ngomongnya atau agak grogi Bapak Ibu, karena saya biasa mengajar siswa-siswi yang umurnya lebih muda dari saya. Jadi saya sampaikan agak grogi nih sebenarnya. Jadi nanti kalau seandainya saya ada salah bicara itu saya mohon maaf. Kita jadi ngobrolnya nyantai aja ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya saya tidak grogi juga ini. Seperti itu. Nah, terus apa saja yang perlu saya persiapkan, bahan dan alat untuk saya membuat video itu sebenarnya hanya 2, yaitu materi bahan ajar punya saya. Jadi saya biasanya mengumpulkan materi bahan ajar saya yang berkaitan dengan silabus dan sumber belajar di kelas. Terus kemudian yang kedua itu hanya laptop. Jadi laptop atau PC itu laptopnya tidak perlu yang bagus-bagus Bapak Ibu, yang penting mikrofonnya cukup baik untuk record dan kemudian memorinya lumayan untuk download software seperti itu. Nah, ini software yang saya butuhkan itu ada Adobe Audition untuk edit audio, terus kemudian Adobe Illustrator untuk gambar, terus kemudian ada Adobe Photoshop untuk editing foto, terus kemudian ada VideoScribe itu sendiri untuk membuat animasi, dan yang terakhir itu ada Filmora untuk finishing video saya seperti itu. Ini sedikit sharing. Jadi software saya ini semuanya berbayar, hanya beberapa saja Bapak Ibu yang free. Seperti VideoScribe atau Filmora itu ada yang fiturnya free. Jadi kalau untuk VideoScribe itu free-nya hanya 7 hari percobaan. Jadi kayak kita loginnya pakai email kita, baru kemudian kita bisa menggunakan aplikasi tersebut selama 7 hari. Nah setelah 7 hari itu kita berbayar seperti itu. Sama halnya juga mungkin dengan Filmora ada juga yang free seperti itu.
Tapi ya gitu Bapak Ibu, kalau yang free tidak bisa menggunakan fitur lengkap seperti yang fitur berbayar. Oke, ini adalah software yang saya butuhkan. Terus kemudian, bentar kok macet ini ya. Nah, terus ini di slide keempat, ini proses menyusun materi. Jadi pertama itu saya mengumpulkan materi dari sumber belajar saya. Terus kemudian saya ringkas materinya menjadi lebih simpel dan komunikatif. Jadi bahasanya kayak kita sedang ngobrol sama teman-teman kita, kayak ngopi seperti itu. Jadi terus yang ketiga itu membuat materi berupa teks, dan yang keempat itu membuat materi berupa visual. Koneksi saya masih lancar ya Bapak Ibu, suara saya masih terdengar ya? Oke. Masih Bu. Siap Bu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah proses menyusun materi audio. Jadi proses menyusun materi audio saya ini, jadi dari berbagai buku ini tadi saya kumpulkan jadi satu menjadi sebuah teks. Jadi teks materi audio ini nanti saya gunakan untuk teks di Adobe Audition. Jadi kalau saya record itu mesti pakai teks Bapak Ibu. Jadi supaya saya, kadang kan namanya orang kan nggak mesti gitu kan, kadang banyak gelambiarnya. Jadi kalau misalnya ada teksnya seperti ini, jadi kita terarah kalau kita mau ngobrol apa gitu, jadi tinggal baca aja. Tapi bahasa saya di sini ya gini, kayak ngajak mereka diskusi seperti itu, kayak halo teman-teman para siswa-siswi seperti ini. Jadi kayak lebih ke ngobrol, jadi bahasanya bahasa santai kayak gitu. Ini untuk materi audio saya. Terus kemudian untuk materi visualnya itu dari materi audio tadi itu saya mencari gambar yang mendukung dengan materi audio teks saya tadi. Jadi misalnya saya di sini ada contohnya konsep seni gitu ya. Jadi saya cari gambar yang sama atau misalnya yang masih berhubungan lah dengan apa yang akan saya terangkan seperti itu. Jadi ini proses menyusun materi visualnya ini nanti di video scribe Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan alur seperti ini, peta konsep, jadi supaya mereka yang melihat video saya itu lebih enak, lebih gampang gitu. Jadi tahu, oh garis besarnya ternyata materinya seperti ini gitu. Jadi mereka nggak perlu yang susah-susah gitu. Karena Bapak Ibu, kalau mengajar di masa pandemi gini kan memang ya agak susah juga gitu kan. Jadi kayak menuntut mereka untuk mengerti semua itu kita susah. Jadi ya wis, yang penting mereka tahu pokoknya apa materinya, baru nanti mereka bisa mengembangkan sendiri seperti itu. Saya kecepatan enggak ini Pak Wendy? Speed saya ngomong ini? Oh, enggak Bu, aman Bu. Oke, siap. Oke. Nah itu, terus kemudian untuk materi visualnya sudah. Kemudian nah ini rekam dan editing audio. Nah ini saya menggunakan Adobe Audition. Nah Adobe Audition di sini itu nanti disimpannya dalam bentuk MP3. Jadi kelebihannya Adobe Audition ini, ketika kita record di sini, misalnya ada kata-kata kita yang salah atau ada pembicaraan kita yang tidak perlu, itu bisa diedit di sini. Jadi kita hanya tinggal tempel aja. Jadi kita edit di lain buku ya istilahnya. Jadi kayak di lain buku, terus kemudian nanti kita tinggal nempel, terus yang salah nanti kita hapus, kita gantikan yang benar gitu aja. Jadi enaknya di situ kalau Adobe Audition Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita record dari awal terus dari akhir dari awal terus sampai akhir lagi. Jadi kita hanya perlu membenahi yang salah aja. Itu kalau untuk rekam editing audio. Terus kemudian yang kedua ini menggambar dan edit gambar, itu saya menggunakan Adobe Illustrator. Mungkin Bapak Ibu dosen mungkin sudah terbiasa dengan Adobe Illustrator ya. Jadi di Adobe Illustrator ini saya gunakan untuk menggambar vektor. Jadi menggambar vektor terus kemudian saya simpan dalam bentuk SVG. Nah dalam bentuk SVG ini nanti supaya memudahkan kita ketika menganimasikan di video scribe seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian lanjut, ini ada editing gambar, saya gunakan di Photoshop. Jadi di Photoshop ini biasanya saya mengedit foto-foto yang saya perlukan untuk bahan ajar saya
dan untuk mengedit thumbnail tampilan di YouTube saya itu di Adobe Photoshop seperti itu. Terus kemudian ini menyusun animasinya di VideoScribe. Jadi di VideoScribe ini nanti Bapak Ibu sebenarnya di sini juga bisa langsung record Bapak Ibu. Cuman kelemahannya kalau Bapak Ibu record di sini itu kita tidak bisa ngedit suara kita yang misalnya ada yang salah gitu, itu kita nggak bisa edit. Soalnya di sini langsung menuju ke timer. Jadi ada timernya. Jadi di sini timer ini digunakan untuk berapa lamanya animasi itu berjalan, apakah sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan gitu. Misalnya kita ngobrol hari ini materi kita adalah tentang apa gitu ya. Nah itu dalam waktu beberapa detik itu kata-kata kita itu kita sesuaikan dengan animasi yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, seperti itu. Nah, terus kelebihannya juga di VideoScribe ini sebenarnya untuk whiteboard animasi di VideoScribe ini tidak hanya VideoScribe Bapak Ibu, banyak sekali sebenarnya software-software. Cuman saya lebih memilih VideoScribe karena kalau di VideoScribe ini saya lebih leluasa untuk mengatur layout saya. Jadi untuk mengatur peta konsep saya nanti mau saya gambar seperti apa. Nah, jadi enaknya di situ. Jadi kita langsung bisa nyusun-nyusun sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Itu kalau di VideoScribe. Terus kemudian ini di Filmora, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya Filmora. Nah, di Filmora ini saya gunakan untuk finishing video saya. Jadi dari dari VideoScribe ini saya simpan dalam bentuk WMV, jadi video yang tidak ada suaranya. Jadi setelah suara saya masukkan di sini untuk menyesuaikan berapa lama kayak pergambarnya ini, terus kemudian suara saya hilangkan, baru kemudian saya simpan dalam bentuk WMV. Jadi video itu video bergerak, tidak ada suaranya. Baru kemudian saya masukkan ke Filmora. Terus suara yang sudah saya record tadi di Adobe Audition itu saya masukkan lagi di sini. Kan kadang setiap software itu per detik atau per menitnya itu nggak sama, jadi kita bisa menyesuaikan lagi di sini. Terus kemudian kita edit kalau misalnya mau ada tulisan atau transisi atau efek itu kita taruh di sini. Terus kemudian kita tambahin musik supaya tidak membosankan video kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian setelah selesai baru kita ekspor dalam bentuk MP3. Jadi semuanya sudah lengkap kalau di Filmora, seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu yang mungkin saya sampaikan di PPT-nya tentang materi singkatnya. Jadi mungkin nanti lebih ke Pak Wendy? Mungkin ke prakteknya ya, ke praktek softwarenya ya. Iya, jadi mungkin saya paham teman-teman yang barusan melihat juga mungkin agak sedikit kalau teman-teman yang mungkin masih masih awam akan kesulitan ya untuk mungkin mengerti hanya dengan melihat PowerPoint-nya saja gitu. Maksudnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu April itu macam hanya memperlihatkan dapurnya aja. Ini bagian ini, mengedit suara di sini, lalu bagaimana menggabungkannya itu seperti apa. Nah, sekarang mungkin lebih Bu April akan mendemonstrasikan prosesnya ya Bu ya, praktek sedikit gitu. Iya, sedikit. Bisa. Ya, oke Bu, bisa Bu ya, Bu, bisa di share screen ya. Oke, saya share screen lagi. Oke. Bu, yang ini mungkin lebih agak sedikit pelan Bu ya, kita breakdown satu-satu. Gimana suaranya, gimana membuat animasi, gambar dan lain-lain gitu, Bu ya. Oh iya, sebentar. Ya, sih. Ini sebentar, sebentar ya Pak ya. Oh, saya keluarkan dulu di sininya. Sebentar, saya keluarkan dulu PPT saya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk penampakan Adobe Audition-nya itu seperti ini. Jadi
Bapak Ibu bisa langsung klik ini waveform ini. Jadi ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu, karena saya sendiri juga tidak terlalu menguasai Adobe Audition. Jadi di sini nih hanya saya gunakan untuk merekod suara saya aja, cuma edit terus kemudian tempel gitu aja. Jadi ya sebenarnya saya juga bukan yang pro-pro juga Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini misalnya kita rekod ya, contohnya, halo Bapak Ibu semua, selamat sore. Nah misalnya ini langsung bisa kita play. Halo Bapak Ibu semua, selamat sore. Bisa kedengaran Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Oh ya, sebentar. Oh ya, jadi pakai Adobe Audition ya untuk rekam ya. Iya. Kita bikin rekaman dulu intinya ya. Ya, kita pakai rekaman dulu. Tadi untuk apa namanya? Share audionya di mana, Pak? Sudah kedengaran tadi. Oh, sudah kedengaran ya. Ya, oke. Ya. Itu. Jadi, kalau seandainya kita sudah punya suara, itu langsung kita masukkan di sini aja. Maksudnya kayak kalau saya kan biasanya sudah ada nih kayak ininya gitu. Kalau misalnya kayak mau saya edit lagi, itu langsung dimasukkan di sini bisa. Seperti itu, Pak Ibu. Contohnya seperti ini. Oke, Adobe Audition ya. Ya, pakai Adobe Audition. Dan tadi dengan catatan bahwa materi audio sudah matang dulu ya. Kita sudah bikin teks ya di Microsoft Word atau di mana. Iya. Lalu kita akhirnya ngerekam sendiri ini kan. Ya, ngerekam materi Ya, kita sendiri, seperti itu. Oke. Berarti audio sudah selesai ya. Maksudnya kita sekarang sudah punya audio gitu. Ya. Jadi Ya. kita bisa file, terus kemudian kita bisa ke export. Nanti untuk apa namanya simpannya, terus kemudian sebentar, di save as ini sebentar, tidak kelihatan. Nah, oh ya, di save as ini, terus kemudian ini kita pilih MP3, terus kemudian kita oke. Seperti itu aja simpannya, cara simpannya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ini yang Adobe Audition, terus kemudian ini Adobe Illustratornya. Jadi di sini saya akan menyampaikan perbedaannya gambar vektor dan bitmap Bapak Ibu. Kalau gambar vektor itu adalah gambar yang pixelnya itu banyak. Jadi kalau gambar vektor tadi itu, kalau untuk gambar bitmap itu yang kayak foto itu JPEG seperti itu. Nah, ini contohnya gambar. Jadi untuk cara penyimpanan gambar kita, kalau seandainya kita sudah punya gambar, nah ini di satu gambar ini, kemudian nanti kita file, kemudian kita save as. Jangan lupa Bapak Ibu nanti dalam bentuk SVG simpannya ya, dalam bentuk SVG. Nah kalau sudah dalam bentuk SVG, itu nanti tampilan gambar yang kita simpan itu seperti ini. Oh sebentar, maaf, bukan. Jadi satu-satu, saya contohkan saja satu ya Bapak Ibu. Ini gambar kita tadi. Terus kemudian kita simpan dalam bentuk SVG. Nah, terus langsung di OK aja. Gitu. Nah, ini untuk gambar Illustrator. Oh ya, terus kemudian kalau misalnya Bapak Ibu punya gambar atau scan gambar dari bahan ajarnya Bapak Ibu, karena pasti akan banyak gambar-gambar scan kayak gambar teknik gitu ya Bapak Ibu ya, itu bisa juga nanti disertakan. Jadi dari gambarnya Bapak Ibu nanti di scan, terus kemudian disimpan dalam bentuk JPEG, kemudian Bapak Ibu masukkan ke Adobe Illustrator untuk menyimpannya. Tapi dengan catatan gambarnya Bapak Ibu harus kualitas gambarnya apa ya, maksudnya tidak buram gitu, maksudnya gambarnya pakai ballpoint. Jadi kalau untuk pakai pensil mungkin nanti agak kesulitan kita untuk menganimasikannya. Jadi ini saya contohkan karena berhubungan juga dengan seni budaya ya. Saya kalau gambar teknik kan nggak begitu mengerti gitu, kalau ini kan masih agak ngerti gitu ya, kayak gambar perspektif.
Ini saya punya contoh gambar perspektif, terus kemudian kita masukkan di Adobe Illustrator. Nah, kalau sudah, kemudian gambar ini silakan Bapak Ibu trace. Jadi image trace ini gunanya adalah untuk supaya gambar kita ini nanti mudah disimpan seperti itu. Kemudian kita trace dulu. Nah, ini kalau gambarnya kualitasnya bagus itu bisa langsung seperti ini. Contoh lagi, kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih tinggi lagi kualitasnya, itu bisa di high fidelity photo. Jadi ini kan tadi gambar foto, jadi supaya disimpannya bisa, terus kemudian edit-editnya juga gampang gitu. Kalau sudah, terus kemudian di expand. Nah, ini Bapak Ibu langsung bisa edit. Kalau seandainya mau edit, seandainya kita nggak pengen ada tulisan ini ya misalnya. Nah, ini misalnya mau dihilangkan, hilangkan gitu bisa. Jadi diedit satu persatu. Terus kemudian kita simpan tadi gambar tadi itu dalam bentuk SVG. Gitu Bapak Ibu. Ini untuk Adobe Illustrator-nya. Terus kemudian untuk Photoshop-nya, ini saya contohkan thumbnail saya aja ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini seperti ini. Jadi kita edit-editnya di sini. Nah, terus kemudian seperti biasa kita menyimpan. Nah, kita simpan. Ini kalau kita mau langsung JPEG, ini kita pilih JPEG, langsung kita simpan, bisa jadi seperti ini. Seperti thumbnail saya tadi itu Bapak Ibu. Itu untuk Photoshop-nya. Kemudian ini Filmora-nya. VideoScribe. Nah, ini adalah contoh VideoScribe saya. Ini mantap. Itunya belum habis kan udah coba. Nah, masih loading. Jadi ini Mbak ya, gambar-gambar yang dari SVG tadi itu dimasukkan ke VideoScribe dia. Iya, dimasukkan di sini. Nanti akan saya contohkan di lembar kosongnya. Ini contohnya untuk memasukkan audio aja. Nah, setelah Bapak Ibu sudah punya materi gambarnya, kemudian setelah Bapak Ibu sudah mengedit animasinya sesuai dengan suara. Jadi untuk memasukkan suaranya di sini, di record ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, seperti kata saya tadi, kalau misalnya Bapak Ibu langsung rekaman bisa di sini. Cuman masalahnya kalau kalau misalnya ada yang salah, itu kita nggak bisa edit di tengah-tengah gitu. Jadi kita harus sudah punya bahan suara kita seperti itu. Jadi kita import dulu. Nah, misalnya ini. Ini suara saya sudah sesuai dengan ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngeplay nih, ngepaskan animasi kita dengan suara kita, langsung bisa kita play. Halo teman-teman, para siswa-siswi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu April. Kali ini Bu April akan mengajak kalian untuk apresiasi mengenai rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Nah, Sudah penasaran? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa edit satu persatu. Misalnya suara kita ada yang mau kayaknya tadi animasinya kelamaan gitu ya. Itu bisa kita edit di sini.
Nah, misalnya animasinya kelamaan gitu ya. Nah, ini bisa Halo dicepatkan. teman-teman, para siswa-siswi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu April. Nah, kan kalau Kali misalnya dicepatkan kan jadi nggak sesuai. Nah, itu tadi perbedaannya mencepatkan apa namanya timernya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, nanti Bapak Ibu untuk voice-nya ini silakan Bapak Ibu hilangkan dulu, karena khawatirnya kalau misalnya nanti disimpan sudah sama suaranya, nanti ketika dimasukkan di Filmora nanti bisa apa namanya ada selisihnya. Jadi kayak apa ya namanya saling mendahului antara suara dan animasinya seperti itu. Jadi kita hilangkan dulu. Nah, setelah semuanya selesai, langsung bisa Bapak Ibu ini di download ya. Terus kemudian langsung Bapak Ibu bisa ini di tanda download ini. Nah, kalau sudah di download ini, nah ini dalam bentuk WMV. Terus kemudian kita jalankan langsung ngerender sendiri Bapak Ibu. Seperti itu. Ini di Filmoranya seperti itu. Maaf, di Videoscribe. Kok saya kepikiran Filmora terus ya? Karena tadi belum buka Filmora. Sebentar. Nah, itu untuk di Videoscribe-nya. Untuk menunggu saya buka Filmoranya dulu Bapak Ibu. Mbak April, Ya. berarti tadi animasi yang gerakan tangan, gambar itu dicoret-coret dari itu efek dari Videoscribe-nya ya? Ya, dari efek Videoscribe-nya. Jadi itu bukan tangan kita tapi efek Videoscribe-nya. Nah, terus nanti untuk apa ya? Memasukkan apa namanya? Misalnya memasukkan gambar tadi ya. Ya, Pak ya, misalnya sebentar. Sebelum ke Filmora. Misalnya kita create new scribe. Nah, tadi kan kita sudah punya gambar SVG yang sudah kita simpan. Misalnya kita memasukkan itu di sini. Nah, terus kemudian Bapak Ibu bisa klik ini. Kemudian gambar perspektif. Nah, ini saya akan mencontohkan perbedaan gambar perspektif yang JPEG sama yang SVG. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau ini tadi yang apa namanya yang JPEG seperti ini. Jadi kita nggak bisa menganimasikan yang aneh-aneh. Nah, kalau untuk yang SVG itu kita bisa gini. Jadi efeknya kayak tangannya itu gambar apa yang digambar itu gitu, menganimasikan intinya seperti itu. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau untuk gambar ini kenapa tidak bisa ya? Karena enggak tahu ini, karena ya bisanya memang SVG itu gitu. Nah, ini kita bisa pilih draw. Kalau draw itu digambar. Kalau move ini kita bisa pakai tangan. Jadi efek tangan yang nempelin kayak nempelin gambar. Nah, untuk nempelin gambarnya di tangannya ini juga kita bisa edit di tangannya. Sebentar, kayaknya ini kelamaan ya di sini. Di sini. Nah, ini di draw hand. Nah, kita bisa pilih tangan sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya ini. Nah, jadi kita kayak nempel gambar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang SVG tadi kita nggak perlu. Jadi tinggal kita play aja, sudah dia udah gambar sendiri kayak gitu. Oke. Jadi kalau gitu Mbak, saya bisa nyimpulkan memang kuncinya itu penyimpanan gambar di SVG ya. Iya, penyimpanan untuk gambarnya. Membuat animasi itu lebih hidup ya. Ya, untuk supaya lebih hidup itu pakai SVG seperti itu. Jadi Mbak, kalau beberapa gambar-gambar yang sudah Mbak tetapkan di Videoscribe tadi itu banyak kan SVG semua ya.
Ya, kebanyakan SVG semua, kecuali memang ada gambar yang tidak bisa di SVG-kan. Contohnya kayak misalnya saya mau menerangkan ke siswa saya apresiasi tentang rumah adat itu tadi. Jadi di situ di mana tadi ya? Sebentar. Saya close ya. Nah, seperti ini tadi. Lagi loading, Mbak ya? Iya, masih loading ini. Sebentar. Ini dia loading apanya, Mbak ya? Ini loading animasi kita. Jadi kayak kalau kita sudah jadi di video script ini nanti kita langsung tersimpan. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita sudah tadi kan kita sudah nyusun tuh apa namanya materi kita. Nah, itu kalau sudah kita save itu dia tidak akan hilang di sini. Jadi mau kita buka lagi sih dia sudah nyimpan di sini kayak gitu. Oh, dia nyimpannya Ya, di dalam. nyimpannya langsung di sini di video scribe-nya. Nah, misalnya kayak contoh apa namanya gambar-gambar yang kayak seperti ini. Ini tidak bisa di SVG-kan. Jadi kayak nah, ini kan itu bisa kayak gesek-gesek gambar gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kalau kayak gesek-gesek gambar kan kalau misalnya dirasa kok kayaknya aneh ya kalau misalnya gambar digesek-gesek gitu. Nah, jadi tadi itu jadi kita ganti bukan drawing handnya ya bukan draw tapi lebih ke ditempel, jadi bukan draw tapi move in, jadi pindah seperti itu. Ini ada contoh-contoh gambar yang tidak bisa di SVG kan itu yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi adalah gambar bitmap itu yang nggak bisa di SVG kan. Ya benar. Kalau gambar vektor itu bisa di SVG kan. Itu yang di video scribe-nya. Nah, kemudian ini Filmora-nya. Kan tadi kita sudah nyimpannya. Kalau Filmora kan pasti Bapak Ibu sudah paham semua ya dengan Filmora. Nah, kemudian kita masukkan video tadi yang sudah kita simpan. Kita masukkan ke sini. Kok nggak mau ya ini? Sebentar. Kok nggak mau dia? Nah. Nah, kita masukkan di sini, kemudian suara kita tadi kita masukkan juga di sini. Mana suara kita tadi? Nah, suara kita masukkan di sini. Nah, untuk ngetesnya bisa kita play. Nah, kalau misalnya ada yang masih nggak sesuai itu bisa kita edit di sini Bapak Ibu untuk suaranya. Nah, terus kita tambahin lagu-lagu. Kalau di Filmora kan kita sudah disediakan dengan audio gratis, lagu-lagu gratis. Nah, itu kita bisa tempel aja audio di sini yang sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Misalnya ini kita tempel di sini. Nah, terus untuk audio musik itu saya sarankan untuk jangan sampai melebihi audio kita yang materi tadi, karena kalau misalnya suaranya musiknya itu sama, jadi nanti kayak balapan seperti itu, jadi kayak berbenturan suaranya. Jadi kita kecilkan sesuai dengan keinginan kita. Halo teman-teman, para siswa. Nah, ini sudah ada suaranya. Jumpa lagi dengan saya Bu April. Kali ini Bu April akan mengajak kalian untuk apresiasi mengenai rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Sudah penasaran kan? Nah, menurut sumber yang sudah Bu April rangkum, ada beberapa ciri umum dari rumah adat di Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Kalau sudah dirasa selesai atau mungkin kayak Bapak Ibu mau nambahin efek-efek lagi,
Itu bisa di sini di transisi, efek atau apa. Nah, kalau sudah selesai baru kita ekspor. Kita gunakan format MP4, terus kemudian kita save. Udah gitu aja Bapak Ibu. Terus kemudian kita ekspor. Nah, itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu materi saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Wendy. Oh, oke. Makasih Mbak. Mbak, kalau boleh kita kembalikan ke slide yang PowerPoint tadi, yang slide nomor 3, supaya saya hanya mau belum nanti ada tanya jawab, saya mau menampilkan itu ya, menjelaskan ulang aja lagi. Yang di sini ya? Yang ya. Ya, ini. Ini di ya. Oke, ya. Teman-teman semua. Jadi sebelum nanti habis ini ada sesi Q&A, teman-teman bisa nanya dan diskusi. Kita punya masih banyak waktu sampai jam 5. Bisa lebih awal, bisa juga molor, tergantung rasa penasaran teman-teman. Cuman di sini saya mau menjelaskan cuman kayak mau meringkas aja garis besarnya dari apa yang sudah Bu April jelaskan. Jadi pertama itu ternyata membuat video animasi, video ajar animasi itu ternyata tidak rumit ya, tidak membutuhkan sumber daya, tenaga atau keahlian yang sangat mendalam. Itu semua bisa kita pelajarin. Dan ini ada 5 software ternyata yang digunakan. Ini berbayar, ada yang juga yang free ya Mbak ya? Ya, seperti itu Pak Wendy. Pertama tadi kalau yang saya tangkap, kita bikin dulu rekaman suara kita di Adobe Audition pertama. Nanti kalau udah ada audionya, kita save. Lalu Photoshop dan Adobe Illustrator itu hanya digunakan hanya untuk memproses gambar ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ada gambar dari internet, barangkali karena di sini dosen-dosen arsitektur jago sketsa, gambarnya di-scan, lalu kita convert SVG juga bisa untuk animasi yang bagus, ataupun yang enggak SVG ya Bu April, bisa ya? Bisa, seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya, mungkin kalau gambarnya cat air gitu kan, yang full color mungkin cocok di SVG kan ya. Tapi kalau gambarnya mungkin masih hitam dan sketsa, mungkin cocok banget buat di SVG kan. Jadi SVG itu ya untuk nanti efek animasi di VideoScribe. Yeah. Di VideoScribe ini yang nanti akan bikin animasi ya. Animasinya tanpa suara ya. Jadi cuma hanya animasi aja ya. Ya, seperti itu Pak Wendy. Karena nanti jadi di VideoScribe itu tugas kita membuat animasi yang cocok dengan audio yang kita sudah bikin di Adobe Audition tadi ya. Ya, seperti lalu itu. Lalu baru dibuat di Filmora. Di Filmora jadi kita hanya mengedit aja gitu. Mengedit finishingnya lalu selesai. Kita cukup bisa, ya mungkin itu kalau oke deh. Sementara ini aja dulu. Saya akan buka sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman di sini bingungan atau penasaran, silakan langsung tanyakan ke Bu April gitu. Oke teman-teman, begitu langsung saja ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar atau langsung aja langsung speak up aja gitu. Pak Wendy boleh tanya? Silakan Bu. Iya. Terima kasih Bu April, Pak Wendy. Ini presentasinya cukup menarik ya untuk proses pembelajaran. Ini kan kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 program ya. Pertanyaan pertama saya tuh dari 5 program ini, kalau nggak salah tadi kan ada yang berbayar ya. Yang berbayar itu yang mana ya? Terus kemudian gimana ya strateginya supaya kita bisa mengoptimalkan yang berbayar. Ya selama ini misalnya teman-teman ada yang trial 30 hari, mereka bikin apa dulu, nanti begitu mau pada proses yang trialnya itu baru dinyalain programnya atau seperti apa ya strateginya. Terus yang kedua, ini menarik banget Pak Wendy,
Mungkin saya usulin apakah kita bikin workshop itu, Pak Wendy, seperti tahun lalu yang diadakan oleh Pak Hansen, workshop Filmora. Terima kasih, Oke. Bu April dan Pak Wendy. Mantap Bu, itu usulan workshop nanti akan saya jawab. Tapi nanti kita kasih Bu April dulu. Ya, bisa saya langsung jawab Pak Wendy? Silakan Bu, silakan. Ya, Ibu Yaseri ya Bu ya, panggilannya Iya. Ibu Yaseri ya. Kalau strategi saya, kalau biasanya kan saya gimana ya cara menyiasati, karena ini supaya mengoptimalkan yang misalnya di video scribe itu kan cuma 7 hari gitu dalam satu akun ya. Jadi saya sebelum masuk ke video scribe-nya itu saya gunakan apa ya, kayak materi-materi saya kumpulkan dulu, terus kemudian saya olah dulu, terus kemudian baru nanti di video scribe-nya itu saya hanya tinggal memasukkan gambar-gambar yang saya sudah punya gitu Bu. Jadi materi-materi saya sudah ada, kemudian di video script ya saya tinggal eksekusi aja gitu. Jadi per hari ditarget misalnya sehari itu saya harus menyelesaikan berapa video gitu. Nanti di dalam waktu 7 hari itu saya sudah punya 7 video untuk upload. Jadi kalau untuk upload di YouTube nanti tinggal kita timer aja. Misalnya kayak hari ini saya upload video pertama, nah nanti di video kedua itu nanti selang berapa, misalnya 1 minggu gitu nanti kita upload lagi. Kan kita sudah punya apa ya, bahan seperti itu gitu mungkin Bu. Ya. Ini kan saya tuh awam ya Bu tentang video scribe. Ini untuk apa namanya, penggunaannya tuh perlu keahlianku. Ya, sebenarnya nggak perlu Bu, nggak perlu keahlian khusus, karena saya sendiri juga baru kemarin awal pandemi itu yang waktu diputuskan sekolah tidak boleh masuk itu ya, tidak boleh tatap muka ya itu, terus akhirnya saya belajar apa ya kira-kira software yang kira-kira saya bisa gunakan untuk bikin video tapi menarik untuk ditonton oleh anak-anak gitu. Kan biasanya anak-anak itu kayak kalau dengerin kita ngomong gitu di kelas kan bosan, jadi mungkin saya gunakan pakai gambar-gambar gitu. Jadi ya saya baru awal juga Bu belajar video scribe-nya ini gitu. Makasih Bu April. Ya sama-sama Bu. Ini saya mau menambahkan ya Bu ya, masalah workshop tadi. Tapi ini juga sebenarnya ada yang sudah bertanya dari Bu Siti Wardiningsi ya. Bu April, saya tertarik sekali dengan apa yang disajikan. Kendalanya gaptek, usul gimana kalau cara ini bertahap gitu. Paham. Jadi sebenarnya memang salah satu ini mungkin saya yang jawab. Sebenarnya tujuan acara kali ini yang teras IPLB ini kita hanya mau tunjukin untuk teman-teman dosen itu melek dulu gitu. Ternyata hal yang seperti ini itu realistis sekali untuk dikerjakan dan ini tidak susah. Nah, untuk kedepannya mungkin kita dari IPLBI kita kali diskusikan lagi, kita mungkin akan mengadain workshop gitu untuk lebih detailnya lagi gitu untuk teman-teman IPLBI semua atau beberapa untuk pengajar khususnya. Saya lihat memang ini prospeknya cukup bagus ya model video seperti ini. Tapi untuk di tahap seminar di kelas ini mungkin kita hanya menyajikan gambaran umumnya saja dulu, belum yang teknis detail gitu. Tapi nanti selebihnya ya akan kita menerima gitu usul kalau misalnya memang teman-teman di sini positif tuh, oke, kita mungkin akan adakan workshop tapi belum tahu kapan gitu. Ini akan disusun lah gitu, akan diatur gitu. Ya jadi sementara untuk mungkin teknisnya sih atau bisa tanya lagi mungkin yang spesifik misalnya apa teknis, mungkin ini kita masih punya banyak waktu, nanti Bu April bisa menjelaskan gitu teknis di bagian mana, apakah di audio ataukah di video scribe-nya lagi, silakan boleh ditanya pada saat sekarang boleh. Oke teman-teman, apa ada yang mau nanya lagi masalah teknis atau masalah apa software atau masalah apa? Kalau saya sendiri mungkin mau nanya Bu,
Iya, Pak. April langsung. Kira-kira untuk membuat satu video itu butuh waktu berapa hari gitu? Kalau untuk satu video itu biasanya ya kita kan kalau sudah punya materi kan kita tinggal eksekusi aja ke software-software yang ini, Pak. Jadi kayak apa ya? Yang penting itu intinya materi kita sudah ada dulu. Jadi kalau materi kita sudah ada dulu, kita langsung eksekusi itu biasanya nggak sampai 2 hari itu selesai. Paling 1 hari itu bisa selesai itu. Kalau misalnya gambar-gambar kita sudah ada, terus kemudian materi kita sudah ada, karena kan kita di sini hanya cuma kita masukkan file, terus kemudian kita save gitu aja, terus kita pindah ke software lain, terus kita masukkan lagi, terus save, cuma gitu aja. Jadi nggak lama seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak Wendy pingin yang lebih sempurna lagi gambarnya, ya mungkin bisa sampai 2 hari di video scrapnya, karena kan kita harus nyusun gambar, edit dulu, seperti itu. Itu sih kalau pengalaman saya dulu tuh pernah saya tuh nggak punya gambar gitu ya, tapi materi saya sudah ada gitu. Jadi saya tuh masih cari-cari gambar gitu ya, yang sesuai dengan materi saya itu ya memakan waktu 2 hari itu untuk editnya. Jadi agak lama karena bahannya saya nggak ada, terus kemudian waktu eksekusi saya tinggal masih harus kumpulin gambar dulu gitu, jadinya lama seperti itu. Ya. Oke, baik Bu. Iya. Jadi memang balik lagi nih, semua software ini hanya dipakai, tidak perlu dengan kemampuan yang mendalam ya, hanya input kita save gitu ya. Iya, karena lalu hanya menggabungkannya di video scrap dan finishingnya di Filmora, hanya gitu aja ya. Iya, hanya seperti itu aja. Ada nggak, kira-kira Ibu tahu nggak ada software alternatif itu yang bisa meng-save dalam bentuk SVG lain Photoshop dan Adobe Illustrator? Kalau PowerPoint bisa nggak ya, bisa gitu atau apa gitu? Belum, software yang ringan. Iya, belum pernah nyoba sih Pak. Kalau di PowerPoint saya belum pernah nyoba. Ya mungkin nanti habis dari sharing ini nanti akan saya coba. Mungkin bisa seperti itu. Jadi saya coba dulu ya. Nanti kalau saya sudah tahu jawabannya, nanti saya kasih tahu. Seperti itu. Berarti ini nggak mesti terpaku ya, maksudnya hanya Adobe Illustrator, maksudnya ketiga software di atas ini, Adobe Audition, Adobe Illustrator, dan Photoshop ini sebenarnya kita nggak mesti terpaku di 3 software ini ya. Oh iya, nggak perlu. Yang penting kan kita bisa bikin audio, iya. Lalu mungkin terakhir kita bisa membuat gambar ya, dan meng-SVG kan gambar itu ya. Kayaknya di situ ya. Iya, kalau di video scrap kan kayak misalnya kita kayak misalnya Bapak Ibu dosen misalnya mau menerangkan kayak gambar misalnya 3D, biasanya kan kalau Bapak Ibu dosen arsitek kan biasanya pakai AutoCAD gitu ya. Nah, itu kan kayak bisa disimpan dalam bentuk 3D-nya, baru kemudian nanti kita edit di Filmora itu bisa. Jadi di video scrapnya kita simpan dulu, misalnya kita mau nyampaikan materinya dalam bentuk peta konsep, terus kemudian gambarnya seperti ini, itu bisa. Jadi kayak, tapi ngeditnya di Filmora itu nanti per potong-potong seperti itu. Oh iya. Iya. Untuk rekam suara saya ngerekam HP aja bisa Bu ya? Bisa. Saya biasanya kalau misalnya nggak bawa laptop gitu ya ke sekolah gitu kan, saya cuma bawa HP ya, saya rekam pakai HP Pak. Jadi habis dari HP kemudian saya masukkan ke Adobe Audition seperti itu, baru kemudian saya edit lagi suara saya. Iya. Ya silakan. Selamat sore Bu April. Ya, sore Pak Agus. Yang disampaikan tadi saya tadi waktu itu membuat gambar-gambar untuk peta konsep, itu kemudian diolah di video script. Itu gambar-gambar yang di peta konsep tadi apakah disusun dulu misalnya dalam PowerPoint atau dalam atau bagaimana ya, maksudnya apakah per file satu gambar disimpan di video script atau kemudian mengurutkannya itu bagaimana? Saya tadi agak miss. Oh iya. Jadi bilang sedikit. Iya Pak.
Kalau misalnya Bapak misalnya kayak di video script-nya biar nggak lama-lama gitu ya, itu kita bisa ngoret-oret dulu di buku gitu ya, dari materi yang sudah ada. Itu nanti gimana ya, nanti alur peta konsepnya itu kalau gambar kita sudah ada, tinggal nanti gambar ini nanti kita taruh di sini, terus alurnya seperti ini. Jadi kita gambar dulu, nanti di video script-nya kita bisa langsung nyusun. Jadi nyambung ke pertanyaannya Bu Yaseri tadi, bagaimana untuk menyiasati supaya mengoptimalkan juga, karena kan yang berbayar gratisnya cuma 7 hari, jadi itu tambahannya. Jadi kita gambar dulu di buku atau oret-oretan dulu, baru kemudian nanti di video script kita tinggal nyusun gitu aja Pak. Iya. Ya, jadi file-file dalam maksudnya tadi gambar-gambar dan peta konsep tadi berarti itu dalam satu layar ya, maksudnya satu file ya. Iya, seperti itu. Kemudian diekspor ke video script gitu, atau diekspor satu-satu? Kita masukkan satu-satu Pak, gambar kita. Ya, kita masukkan satu-satu. Satu-satu sesuai urutan yang dikehendaki oleh pembuatnya. Oke. Terima kasih Pak April. Baik Pak. Paham saya. Iya. Teman-teman, apa ada lagi yang mau bertanya? Silakan langsung. Ini ada ya di kolom komentar ya, dari Ayu Firdausi. Mohon maaf, mungkin saya tadi terlewat. Apakah bisa menganimasikan teks? Apakah metodenya seperti memasukkan gambar tadi? Menganimasikan teks, Mbak? Menganimasikan teks. Oh ya. Kalau menganimasikan teks itu di sini, Bu. Jadi ini kita hanya tinggal masukkan aja sih, kayak misalnya saya pakai baru aja ya. Nah, itu di ini. Jadi add new text. Jadi misalnya kita mau ketik mata kuliah gitu ya, misalnya. Nah, itu kita edit aja di sini. Misalnya kita pengen seperti apa nanti tampilannya. Nah, sama. Jadi untuk mengedit menganimasikannya itu sama dengan gambar. Jadi kita tinggal klik-klik sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Dan tidak lupa juga disesuaikan dengan suara kita tadi itu, jadi biar nggak saling mendahului gitu. Terus kalau misalnya mau kita tes, itu langsung di play ini. Nah, seperti itu. Ya, bagus Mbak ya. Jadi kalau teks itu berarti langsung aja di video script ya? Iya, langsung ke video script-nya. Oke. Ya, hasilnya bagus ya, animasinya seolah-olah natural gitu dia, keren. Iya, kayak di ya memang softwarenya whiteboard animasi, jadi kayak kita nulis di papan tulis gitu. Iya. Oke, baik. Ini kalau memang ada lagi, kita tunggu sampai 1 menit lagi lah ya. Kalau nggak ada lagi, berarti ini kita akhirin. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Boleh tanya lagi, Pak Wendy? Oh ya, silakan Bu. Ya, dari pengalaman Ibu setelah mengadakan perkuliahan seperti ini, bagaimana progresnya terhadap terhadap siswa ya Bu ya?
dengan misalnya kalau kita dengan Zoom biasa atau dengan Google Meet biasa gitu? Saya langsung jawab ya Bu ya. Kalau biasanya saya itu dalam mata pelajaran saya itu jadi mereka untuk memancing mereka berpikir itu saya gunakan video saya dulu. Jadi mereka saya suruh mengunjungi YouTube saya dulu untuk melihat. Karena apa ya Bu ya? Karena kan kalau apalagi di daerah saya kan di desa. Jadi wifi-nya itu sinyalnya sulit. Biasanya kan kadang di rumahnya mereka atau sinyal HP-nya nanti ngadat gitu. Apalagi kalau misalnya Zoom kan kadang terkendala jaringan, jadinya putus-putus gitu. Jadi untuk memancing itu mereka saya gunakan video itu dulu, baru kemudian nanti di pertemuan Zoom-nya baru saya menerangkan kembali. Jadi untuk memancing mereka, apakah mereka sudah paham dengan materi ketika dia hanya melihat video saja, seperti itu Bu. Jadi ya apa ya Bu ya, kebanyakan dari mereka itu setelah melihat itu mungkin kalau siswanya males ya nggak bakalan ngerti. Tapi kalau mereka sudah paham ya ketika saya gunakan Zoom untuk bahas materi itu ya mereka ngerti, seperti itu Bu. Jadi lebih mudah sebenarnya seperti itu. Jadi membantu kita. Kalau misalnya kita terkendala apa gitu, wis tinggal anak-anak kita suruh untuk melihat video itu sudah jalan, seperti itu. Ya, berarti bisa bolak-balik dilihat ya buat mereka ngerti ya Bu. Ya, seperti itu. Kalau saya mikirnya juga kalau seandainya mereka juga terkendala dengan kuota data gitu kan, videonya bisa di-download dulu baru kemudian nanti dia bisa melihat lagi, seperti itu. Ya, terima kasih Bu April. Sama-sama Bu. Bu April, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Joko. Dia agak lewat. Dia mau menanyakan jika durasi animasi tidak sama dengan durasi suara, mungkin di video Skype ya, bagaimana menyiasatinya? Apakah durasi animasi yang dipercepat atau dilambatkan? Oh, ini mungkin Ibu bisa mendemonstrasikan ulang lebih depan gitu, bagaimana gitu. Oh ya, sebenarnya gini Pak Joko ya tadi yang bertanya. Itu kita menyiasatinya dengan suara kita itu berapa timernya itu kita sesuaikan dengan animasinya. Jadi animasi yang lebih disesuaikan ke suara. Jadi bukan suara yang menyesuaikan animasi, karena kalau misalnya kita tergantung di sini animasinya, jadi kadang suara kita itu jadi kayak aneh gitu. Jadi yang lebih khusus itu gambarnya yang menyesuaikan dengan suara kita, seperti itu. Jadi bukan suara kita menyesuaikan timer gambarnya, tapi gambarnya yang menyesuaikan dengan suara, seperti itu. Ini Bu April mau mendemonstrasikan ya, lagi loading ya. Oh iya, soalnya ini loadingnya lama karena banyak gambar. Oh ya, ini materi yang sudah jadi ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kayak ini kita memasukkan suara kita lagi di sini. Nah, jadi suara kita tadi itu nanti untuk menyesuaikannya di sini. Jadi animasinya itu kita bisa menambahkan atau mengurangi. Kalau kita nggak pengen lama-lama ya cukup kita klik-klik aja gitu. Halo teman-teman, para siswa-siswi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu April. Kali ini Bu April akan mengajak kalian untuk apresiasi mengenai... itu kalau menurut saya kan kurang lama karena suaranya kan masih banyak. Jadi ketika mau pindah ke slide berikutnya yang rumah adat itu kan menganimasikannya, jadi kayak perlu tambahan waktu. Jadi mending animasinya gambar ini saya
tambahi seperti itu. Saya tambahi sampai akhirnya sama dengan suara saya. Para siswa-siswi semuanya, jumpa lagi dengan saya Bu April. Kali ini Bu April akan mengajak kalian untuk apresiasi mengenai rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Nah, Sudah seperti itu. Oh iya, ini udah pas ya timingnya ya. Ya, sudah pas timingnya. Oke. Ya mungkin gimana Pak Joko, barangkali kalau masih belum puas silahkan disampaikan lagi. Tapi sepertinya ini sudah cukup jawab ya. Moga-moga karena Bu April sudah mendemonstrasikan. Kira-kira teman-teman lain apa ada yang mau bertanya lagi? Teknis atau mungkin juga dari sudut pandang YouTuber ya, karena ternyata ini subscriber Bu April ini sudah 2.000. Sudah bisa dimonetisasi Bu ya? Sudah Pak, sudah bisa Oh dimonetisasi. sudah, dalam waktu setahun. Ya barangkali Iya. bisa nanya hanya teknis atau apa pengalaman seperti yang Bu Yas dari tadi nanya. Iya. Saya jadi bercerita lagi, enggak apa-apa ya Pak Wendy ya? Silakan Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kita pengen upload materi kita di YouTube itu ya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen langsung gini, langsung ngobrol, dijadikan video, langsung diedit di Filmora pun juga bisa. Terus ketika kita ngobrol seperti ini, misalnya kayak mau kita bikin materi gitu ya, pembukaannya Bapak Ibu pengennya kelihatan Bapak Ibu dulu untuk menyampaikan salam, terus kemudian langsung ke materinya, ke video script-nya gitu ya, terus nanti bisa seperti itu. Nah kalau untuk di YouTube saya sendiri itu sebenarnya yang penting pokoknya konsisten. Kalau pengen apa ya, kayak pengen YouTube kita cepat gitu, maksudnya konsisten untuk sering upload seperti itu ya, hanya itu aja sih. Jadi nggak ada trik-trik khusus Pak sebenarnya Pak. Saya misalnya minggu ini materinya ini, terus kemudian saya upload video, ya sudah saya biarkan. Nah kadang itu juga apa ya, dipakai materi saya untuk guru-guru lain dan sekolah-sekolah lain itu menggunakan YouTube saya. Biasanya ada yang DM, Bu izin menggunakan materinya untuk bahan ajar di sekolah seperti itu. Jadi lebih banyaknya digunakan kepada sekolah lain gitu, daripada di sekolah saya sendiri kan mungkin saya hanya beberapa kelas aja menggunakannya seperti itu. Oke, baik Bu. Bagus sekali udah sharing-sharing sama kita nih Bu. Iya. Cuma tadi awalnya saya agak grogi aja karena banyak Bapak Ibu dosen gitu kan. Jadi saya waduh kok Bapak Ibu dosen gitu. Agak grogi. Oke, baik. Ada kira-kira apa ada lagi dari teman-teman? Kalau ada mungkin saya akan menambahkan sedikit sih. Kita kasih waktu dulu deh, beberapa 1 menit deh. Kita lihat dari sekarang apa ada yang mau bertanya lagi. Bu April apa bisa nonaktifkan share screen-nya, karena saya mau share screen screen lagi. Oke Pak, bisa. Jadi ini udah kelihatan ya screen saya, share screen saya. Udah kelihatan Bu April? Oh ya, sudah. Sudah Mas, Boleh tanya? Gimana, ada yang mau tanya? Iya. Iya, mau tanya ke Bu April atau mungkin Pak Beni juga boleh. Ya, silakan tanya dulu. Ya, Bu April, terima kasih sekali tadi sharingnya. Salut banget deh, salut banget dengan apa yang sudah dikerjakan, sudah dibuat begitu. Saya ingin tanya itu untuk membuat satu video ajar gitu ya, biasanya berapa menit video yang dihasilkan? Katakanlah misalnya 5 menit per 5 menit atau per 10 menit atau apa gitu. Nah yang kedua, dari setiap satu video ajar itu berapa
berapa lama investasi waktu yang digunakan untuk membuat satu video ajar? Jadi misalnya untuk menghasilkan sebuah video ajar selama 5 menit itu bikinnya berapa lama sih gitu? Waktu yang dibutuhkan mulai dari mengumpulkan bahan, menyiapkan tadi narasinya, kemudian mengeditnya, itu biasanya kira-kira berapa lama Bu April? Terima kasih. Ya Bu, kalau seandainya dari awal sampai akhir itu mungkin ya sekitar 2-3 hari Bu. Tapi kalau kita sudah punya bahan-bahannya, jadi kita tinggal masuk ke aplikasi aja, itu ya 1 hari itu cukup untuk kita ngedit aja, seperti itu Bu. Jadi untuk mengeditnya saja sekitar 1 hari ya Bu ya? Iya, cukup. Itu sudah artinya sudah memahami, sudah terampil dengan aplikasinya gitu ya. Kalau yang masih belajar nunuk bisa 2 hari ngeditnya gitu. Iya Bu, bisa 2 hari sampai 3 hari itu bisa. Iya. Terima kasih Mbak April. Sama-sama Bu. Nanti ini poinnya memang harus dicicil ya Bu ya. Misalnya kalau kita belum mau edit, kita cari inspirasi gitu kan, mungkin di kampus duduk-duduk di taman sambil oret-oret gitu Bu ya. Iya. Di buku. Iya, kalau kita mungkin bahan-bahan mungkin sudah ada ya, tapi ketika mengeditnya itu kan satu mempelajari dulu aplikasinya untuk kita yang belum familiar gitu ya. Nah kemudian ngeditnya itu juga ternyata lama juga begitu ya. Iya. Iya Bu. Ya itu tadi. Mungkin solusinya ini Bu. Solusinya mungkin itu Bu, mengajak mahasiswa Bu untuk bergabung. Barangkali di universitas ada divisi baru gitu kan untuk membuat video ajar gitu kan. Ya mahasiswa lebih gercep kan. Anak generasi Zoomer atau milenial. Jadi mungkin secara pengetahuan, secara konsep, secara materi kan Bapak Ibu dosen yang lebih senior kan udah lebih matang kan. Mungkin di pikiran Bapak Ibu mungkin udah banyak banget materi, ide-ide menarik yang pengen di video atau dianimasikan. Mungkin karena kalau memang hambatannya mungkin ya waktu Bapak Ibu dosen yang sibuk, mungkin baiknya mungkin kita memanfaatkan itu, sumber tenaga dari generasi yang lebih muda gitu kan. Membuat tim gitu untuk masalah pengeditan. Itu sih mungkin dari saya ya, maksudnya kali bisa, nggak tahu itu realistis nggak dilakukan. Mungkin setiap kampus kan berbeda-beda Bu ya. Ada setiap kampus yang positif dengan hal ini, atau juga belum gitu. Ya, itu sih dari saya mungkin kalau secara ininya penerapannya mungkin ya. Kira-kira ada yang mau nambahin nggak Bu? Saya cukup kayaknya Pak. Jadi saya itu ini kira-kira Ibu ada mau bertanya lagi nggak? Ada Ibu atau Bapak-Bapak yang mau nanya lagi nggak? Jadi ini hanya merefresh ulang ya. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah Filmora Bapak Ibu yang belum mungkin tahu, mungkin bisa lihat di PLBI sini di YouTube. Ini juga sudah ada ya panduan membuat video ajar. Ini Filmora, jadi ini Hansen kemarin yang mengajarin. Ini cukup bisa gampang diikuti. Bapak Ibu yang hari ini datang tapi mungkin belum tahu masalah Filmora, mungkin bisa langsung di sini PLBI di ini playlist. Di sini ya membuat video ajar. Ini juga bagus teman-teman. Kelebihan dari membuat video ajar model yang Pak Hansen itu yang berbicara langsung, lalu di belakang kita ada background PowerPoint. Itu kelebihannya adalah kalau misalnya memang Bapak Ibu dosen punya public speaking yang bagus misalnya, itu bagus banget ya. Jadi mungkin videonya bisa bagus 5-10 menit, oke gitu kan. Tapi kan memang akhirnya kan semua orang mungkin tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi atau public speaking yang bagus gitu. Nah, salah satu siasatnya adalah dengan yang model Bu April ini, model video animasi ya Bu. Jadi kalau model video Bu April ini sekali lagi teman-teman bisa langsung cek di sini di YouTube-nya Bu April video animasinya. Karena video animasi ini kita tidak menunjukkan muka kita ya. Bisa di mix sih, tapi kebanyakan di sini saya lihat enggak. Jadi lebih ke animasi dan audio.
Jadi mungkin lebih interaktif banget, lebih apa ya, bisa menyiasatinya di sana untuk buat teman-teman ibu dosen masih merasa nggak pede gitu ngomong di tentang kan. Jadi mungkin bisa siasatnya di sini. Ya. Pak Wendy, saya boleh menambahkan sedikit tadi kelupaan. Oh iya, silakan Bu. Ya, jadi Silakan, Bu. untuk menyiasati apa namanya yang aplikasi video script tadi itu, misalnya apa ya, supaya kita agak lama durasinya kan, yang trial kan cuma 7 hari. Jadi Bapak Ibu perbanyakin aja email. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen misalnya waduh gimana nih bahan ajar saya belum selesai kok sudah habis ini waktunya trialnya 7 hari gitu kan. Itu Bapak Ibu bikin email lagi, nanti login lagi langsung ke apa namanya web aslinya, web video script-nya gitu, website video script seperti itu. Itu aja tambahannya Pak. Ya oke. Iya. Itu cara nge-hack sederhana. Iya. Mungkin sebenarnya lebih baik versi trial sih silakan explore dulu sendiri gitu. Kalau nggak cocok ya nggak usah diterusin. Tapi kalau misalnya memang cocok ya mungkin membeli video script juga investasi yang bagus ya. Iya. Karena satu video di YouTube itu bisa ditonton mungkin ya seumur hidup ya selama nggak hilang. Gitu kan. Iya, nggak hilang gitu kan. Viewernya akan nambah terus. Iya. Menurut saya sih itu investasi yang bagus ya. Kita bisa memberi dampak langsung kepada dunia pendidikan. Video kita yang bagus, ilmu yang kita sudah miliki bisa terus didengar sampai generasi seterusnya. Dan itu menurut saya sih nggak rugi. Sangat layak lah, sangat worth it gitu. Nggak rugi. Oke Bu, apa ada lagi sebelum saya tutup dan saya host kita lagi Pak David? Kira-kira apa ada yang mau bertanya lagi? Oke, untuk mungkin nanti ini akan kita diskusikan ya teman-teman, barangkali teman-teman yang sangat-sangat ingin belajar detail mungkin nanti bisa kita dari PLBI mempertimbangkan untuk ini diteruskan menjadi sebuah workshop. Karena saya pribadi juga pengen belajar sih, ini menurut saya hal yang bagus. Iya. Dan pengen saya seriusin gitu. Teman-teman, apakah ada yang nanya lagi? Kita tunggu beberapa detik. Kalau nggak ada, saya akan kembalikan ke Pak David. Oke, sepertinya nggak ada lagi nih. Kalau gitu, oke teman-teman, makasih semua sudah hadir dan mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa membuat teman-teman, bapak-bapak, ibu mengajar di sini untuk lebih termotivasi ya. Apalagi di era pandemi ini yang serba online, ternyata kita bisa juga menjadi lebih kreatif dan produktif dengan menciptakan video-video ajar seperti ini gitu. Dan apalagi buat khususnya teman-teman bapak ibu yang tertarik juga menjadi YouTuber, ya mungkin ini waktu yang tepat ya untuk mulai berkreasi, membuat video ajar yang menarik dan efektif. Dan ini mumpung Bu April subscribernya masih 2000 juga, Bu April juga sangat bisa dihubungin ya. Oke, nanti Bu April subscribernya udah banyak, udah susah dihubungin nih, malah susah kita buat belajar. Jadi mending kita belajar dari Bu April sesegera mungkin nih, barangkali kita bisa nyusun workshop. Oke teman-teman semua, sekali lagi terima kasih. Ini saya tutup. Kalau begitu saya kembalikan kepada Pak David selaku host acara ini. Pak David, Pak David ada ya? Oke, David. Suaranya sudah ada? Oh, udah ada ya. Oke. Pak. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Wendy. Oke, materi sangat menarik ya. Jadi kita banyak belajar tadi bagaimana membuat video animasi yang sangat berbeda dari biasa kita buat. Apalagi di arsitektur ya banyak sekali animasi yang kita buat gitu ya. Seperti saya juga banyak sekali animasi yang dibuat untuk arsitektur gitu ya. Ini juga sangat-sangat
sangat menarik untuk bisa dilaksanakan di pembelajaran yang kita semua hadapi di pembelajaran daring. Terima kasih kepada Bu April atas materinya, juga Pak Wendy yang sudah moderator untuk hari ini. Juga terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua yang ada di sini bersedia meluangkan waktu dari jam 3 tadi sampai jam sekarang kurang lebih kayaknya udah setengah jam kita berdiskusi gitu dan banyak sekali pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semua dan kita harapkan mudah bisa bertemu lagi di acara berikutnya atau acara LDI yang berikutnya. Jangan sungkan untuk bergabung lagi, jangan sungkan untuk join lagi di acara LDI. Mungkin sebelum tutup apakah ada bahan dari Bu Beta atau Pak Agus? Dipersilakan. Baik, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya atas nama pengurus LDI mengucapkan terima kasih juga untuk Pak April, Mas Wendy, Mas David juga, dan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa bekerja sama di waktu yang akan datang, Pak April. Iya Pak. Dan juga Mas Wendy dan Siap. Pak David. Seperti itu aja mungkin ya. Terima kasih untuk acara yang menarik pada sore hari ini. Ini berbagi ilmu yang singkat tapi bisa langsung ngerti gini caranya. Saya senang sekali. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke. Waktu juga yang mengucapkan kita ya. Sebenarnya masih banyak. Tadi mungkin ada workshop lagi ya Pak Wedi ya. Rencananya dari tim. Akan kita diskusikan nih. Oke, mantap. Ini ditunggu ini berarti ya Pak Agus ya. Dari ini betul. Oke, terima kasih karena waktu juga yang menyisakan kita. Saya ucapkan sekali lagi semoga kita selalu sehat di masa COVID ini, pandemi ini, selalu menjaga diri dan kewaspadaan. Semoga semua yang kita kerjakan juga berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu di teras berikutnya, teras 27. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Saya tutup Zoom meetingnya.